Halo, Om Swastiastu. Semoga dalam keadaan sehat untuk kita semua. Senang sekali rasanya saya, Iwayan Ardi Martayakayasa, bisa kembali berbagi seputaran cara menggunakan aplikasi Microsoft Word. Adapun kali ini kita akan mempelajari bagaimana memasukkan grafik pada dokumen Microsoft Word. Seperti yang kita ketahui bersama, grafik digunakan untuk memudahkan kita untuk membaca data yang berupa angka. Grafik biasanya dapat berupa grafik batang, grafik lingkaran, maupun grafik berupa garis. Tergantung dari bagaimana kita ingin menyajikan data tersebut. Kali ini kita akan mencoba memasukkan grafik pada dokumen Word, di mana bentuk grafik yang akan kita masukkan. Kali ini kita akan mencoba dua bentuk grafik. Yang pertama adalah grafik batang, dan yang kedua nanti berupa grafik dengan bentuk lingkaran. Oke, langsung saja. Pada tampilan monitor atau tampilan video dalam video pembelajaran ini, saya di sini memasukkan sebuah grafik batang, yaitu tentang grafik ekstrakurikuler. Dengan ada 3 jenis ekstrakurikuler yang masuk, yaitu sepak bola ditandai warna biru, basket, orange, dan silat biru muda ya. Oke, dengan data kelas 10-nya 12, 45, 30. Kelas 10 yang memilih ekstra basket ada 45 orang. Jadi inilah fungsi grafik memudahkan kita, sehingga kita tahu di kelas 10 peminat ekskul yang paling banyak adalah ekstra basket. Begitu juga di kelas 12, ekstra basketnya 31, kelas 12-nya 18. Dan yang paling rendah adalah ekstra sepak bola. Oke, bagaimana cara kita membuat grafik seperti ini? Mari kita pelajari bersama-sama. Selanjutnya saya akan membuka file baru untuk Microsoft Word, file new blank document. Oke, sekarang kita akan memasukkan grafik. Untuk memasukkan grafik, tab yang kita gunakan adalah tab insert. Insert, kemudian kita lihat pada bagian illustration, tab insert, kemudian kita pilih pada bagian illustration, kita pilih adalah chart. Saya ulang, insert, illustration, kemudian kita pilih chart. Ketika kita mengklik chart, maka kita dihadapkan dengan jendela insert chart. Di sini kita perhatikan bahwa yang di sebelah kiri ini adalah bentuk atau ragam dari bentuk grafik yang kita bisa gunakan. Yang pertama ada grafik kolom, misalnya kita sebut dengan batang seperti itu. Kemudian line, ya dimana kolom ini juga ada jenisnya, ada modelnya lagi. Kemudian ada line, ada pie atau lingkaran, biasanya ini digunakan untuk membandingkan data ya. Kemudian ada bar, ada area, dan seterusnya. Ini tergantung dengan tipe data atau bagaimana kita akan menyajikan data tersebut. Kali ini kita akan masukkan grafik kolom. Maka di tipe chartnya saya pilih kolom, kemudian saya gunakan yang bentuknya standar ya. Oke, yang paling atas cluster kolom, kemudian klik OK. Jadi saya ulang, caranya adalah kita pertama pilih insert, chart, kemudian tipe chartnya kita pilih kolom,
kemudian kita pilih cluster kolom. Kalau sudah, mari kita klik OK. Nah, sekarang grafik sudah masuk dalam dokumen Word kita, dan otomatis di situ kita akan melihat tampilan Excel atau tabel chart in Microsoft Word ini. Nah, fungsinya tabel ini digunakan untuk kita menyajikan data. Ya, ada series 1, series 2, series 3 yang secara default itu dimasukkan oleh Word-nya. Ada kategori 1, di mana data-data ini juga kita bisa rubah. Inilah yang nanti akan tersaji pada grafik yang kita pilih. Oke, kita langsung saja ya, kita coba. Untuk data series 1, saya rubah di sini ekstra sepak bola. Yang kedua basket, yang ketiga silat. Untuk kategori kita ubah menjadi kelas ya. Kelas 10, kelas 12, kelas 11, baru kelas 12. Oke, kita menyajikan 3 ekskul dengan 3 kelas. Kemudian kita hapus ya. Kita coba perhatikan. Nah, ketika kita menyajikan data ini, kita merubah, otomatis di grafik dia akan memunculkan sepak bola, basket, silat. Oke, sekarang yang kategori 4 ini kita, karena di sekolah biasanya sampai kelas 12 ya, tidak ada yang lainnya, maka kita hapus. Kita klik hapus, kita klik hapus, klik hapus, klik hapus. Kita lihat yang tersaji datanya sekarang ada 3 ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Yang di sini ini kosong, ini kita, karena pada tampilan Excel ini dia masih menseleksi kolom yang kosong di bawah ini. Jadi kita tarik ini ke atas. Kita klik sudutnya, drag sampai dengan data di kelas 12. Oke, sekarang kita sudah melihat datanya sampai di kelas 12. Oke, sekarang kita bisa close ya. Tampilan dari Excel ini kita close. Kita perhatikan di grafik yang kita buat, sekarang sudah terjadi, datanya sudah ada. Hanya saja kita belum memasukkan berapa peminat dari ekskul ini ya. Oke, seharusnya tadi kita bisa masukkan langsung. Tapi sekarang apabila kita lupa tadi memasukkan, caranya cukup mudah. Kita klik grafiknya, kemudian pada pilihan desain, kita melakukan edit data. Kita klik edit data, kemudian kita pilih edit data. Jadi saya ulang, untuk memasukkan nilainya apabila tadi kita sudah meng-close tampilan Excel atau tabel dari grafik tersebut, tidak perlu khawatir. Kita bisa mengedit datanya lewat desain, tab desain, kita pilih edit data, menu edit data, dan kita pilih kembali menu edit data. Oke, kita coba ya. Desain, edit data, klik 1 kali, kemudian kita pilih edit data. Nah, maka tampilan dari tabel yang hilang tadi itu kembali muncul. Oke, sekarang kita masukkan data sepak bola. Mungkin saya tidak samakan dengan yang tadi ya. Kita bisa dalam belajar ini kita coba saja. Sepak bola yang memilih ada 12, dan basketnya ada 30, silatnya
Oh, basket banyak sekali, 15. Silatnya yang memilih 5. Kemudian di kelas 11 sepak bola ada yang memilih 20 orang. Kemudian basket ada yang memilih 15 orang. Silat ada yang memilih 3 orang aja ya. 3. Sepak bola di sini yang memilih 10, basketnya ada yang memilih 12. Silatnya dia milih 5 orang. Maka kita lihat sekarang di grafiknya otomatis untuk kelas 10 sepak bola yang warnanya sepak bola biru ya, dia akan menjadi 12. Kita close. Sekarang sudah di bagian kirinya kita dengan rentang nilai yang ada ya. Oke, sekarang kita ingin grafik kita ini ada judulnya. Nah, di sini masih judulnya adalah chart title seperti ini. Jadi untuk mengubahnya sangat mudah, kita klik saja ya chart title ini, kita klik. Kemudian kursornya saya letakkan di depan kata title, kemudian kita hapus. Sekarang kita langsung ketik judul dari grafik yang kita inginkan. Saya buat di sini grafik peminat ekstrakurikuler. Kemudian di bawahnya tahun 2021-2022. Oke, jadi sekarang grafik kita sudah memiliki judul dengan nama grafik peminat ekstrakurikuler tahun 2021-2022. Demikian, tadi kita sudah belajar bagaimana memasukkan grafik pada dokumen Microsoft Word. Kita lanjutkan. Setelah kita berhasil memasukkan, mungkin saja kita ingin memberi tampilan pada grafik kita atau bahkan ada penambahan data pada grafik kita. Contohnya kali ini pada grafik peminat ekstrakurikuler tahun 2021-2022. Oh, ini salah ya, 22. Untuk mengubah kita klik, kemudian kita hapus. Kemudian saya lanjutkan, kita akan menambahkan salah satu ekskul. Ya, bagaimana? Sedangkan datanya di sini sudah ada 3. Oke, caranya mudah. Kita kembali melakukan edit data, kita klik grafiknya, kemudian kita pilih menu desain, kemudian kita pilih edit data, kemudian kita klik edit data. Nah, sekarang untuk menambah salah satu ekskul, kita tinggal ketik di kolom berikutnya ya. Setelah silat, saya ketik di sini menjadi PMR. Oke, dengan data peminatnya di sini ada 7, kelas 11 ada 8, kelas 12-nya ada 9. Oke, kita ketik dulu, ingat ya, kita ketik dulu nama ekskulnya atau data pada kolom yang terakhir ya, PMR 789. Nah, kemudian di grafik itu belum muncul. Mengapa ini belum muncul? Karena kita belum menseleksi ya, ini artinya terseleksi dengan garis warna biru ini sampai dengan kolom terakhir PMR ini. Dan sebab itu kita seleksi dulu PMR-nya dengan cara kita tarik ya, garis ini kita tarik, kita cari pojok, kita drag sampai PMR. Saya ulang dari ini, kita klik kiri, tahan, gerakan ke kanan sampai terseleksi PMR-nya juga. Nah, kalau sudah, kita perhatikan sekarang sudah nambah di grafik kita dengan warna kuning, yaitu untuk PMR.
dan kita bisa close. Jadi tidak masalah apabila ada penambahan data ya, kita hanya bisa dengan mudah kita bisa melakukannya dengan mengedit data pada grafik kita. Itu klik grafik, desain, dan edit data. Oke, sekarang mungkin saja kita di sini kesulitan dalam membaca berapa sih jumlah dari peminatnya. Seperti contoh ini ya, yang kelas 11 untuk ekstra silat, dia tidak tepat berada pada garis ini. Kalau ini kan sudah jelas ya, lurus berarti angkanya 5. Nah ini berapa ya? Oke, sekarang kita juga akan bisa menampilkan nilai dari setiap kolom ini ya, dari batang-batang ini kita bisa tampilkan nilainya. Caranya kita klik, double klik ya. Saya ulang, kita satu-satu. Yang warna biru saya double klik, sehingga dalam keadaan tersorot begini. Saya klik kanan, kemudian add data label ya, kita klik tanda panahnya, add data label. Oke, sudah muncul 12. Ini juga klik 2 kali, klik kanan, add data label. Oke, kemudian yang warna abu-abu, klik kanan, klik add data label. Warna kuning, klik kanan, add data label. Nah, ini birunya, klik 2 kali, klik kanan. Di sini sudah tadi. Format data label, kita ulang, klik kanan, edit data, kita hapus dulu ya, klik kanan, add data label, double klik, add data label, double klik, add data label. Nah sekarang grafik kita ini saya close saja, sudah memiliki data ya, dengan masing-masing batang atau kolom ini sudah mengandung nilainya. Kita lihat 12, 15. Nah, kita sudah berhasil memasukkan grafik berupa batang. Sekarang kita lanjut memasukkan grafik lagi satu ya. Kita akan membuat grafik lingkaran. Oke, kita file new, main dokumen. Kita memasukkan kembali grafik ya. Kita pilih insert, kemudian kita pilih chart, kemudian kita pilih bentuk lingkaran atau pie. Nah di sini pilihannya juga ada yang 3 dimensi, yang 2 dimensi saja. Nah kita akan coba di sini menggunakan yang ini ya, pie yang 2 dimensi. Kita klik, kemudian kita OK. Nah, grafik dari bentuk pie ini biasanya digunakan untuk melihat perbandingan ya, jumlah dari peminat ekskul tersebut. Contohnya di sini saya buat data yang pertama, satu ini kita ubah menjadi basket, sepak bola, silat, PMR. Kemudian sini kita ubah jadi peminat. Nah, sekarang kita masukkan total dari yang menyukai Extra Basket di kelas 10, 11, 12.
Saya contohkan di sini. Yang tadi yang banyak itu basketnya ya. Kita anggap 20. Sepak bolanya yang ikut bukan 20 lagi, 30. Sepak bolanya ada 25. Silatnya ada 12. PMR-nya ada 12, silatnya 15. Kurang lebih ya, jadi ini bukan data real yang saya masukkan. Oke, kita lihat sama perbedaannya. Dari sini kita bisa melihat warna yang paling banyak, yaitu basket ya, warna biru. Sedangkan yang paling sedikit adalah kuning untuk PMR. Oke, kita close. Nah, sekarang kita juga ingin menampilkan data dari masing-masing ini. Kita bisa melakukan editing ya. Melakukan ini berapa sih nilainya, itu kan kita tidak tahu gitu untuk dicetak nanti. Nah, untuk melakukan itu kita klik grafiknya. Kemudian kita pilih chart stylenya di desain. Kemudian kita pilih style dari chart itu. Kita bisa melakukan sorot ya untuk melihat nanti perubahannya seperti apa. Oke, kemudian ini ada. Nah, mungkin saya gunakan yang ini ya, chart style. Saya gunakan yang style 3. Kita klik. Kemudian untuk judulnya ini belum isi ya, judulnya masih peminat gitu. Apakah kita bisa lakukan di sini? Oh, di sini juga ada ya, chart style, kemudian quick layout. Jadi kita bisa memilih layout yang lebih sedikit ya. Kita inginnya dia ada persen atau berapa, ada basket atau seperti ini. Oke, saya gunakan quick layout yang nomor 2 ya. Atau yang oke, ini ya. Jadi kita tahu perbandingannya, yang memilih basket adalah 37%, sepak bola 30%, silat 18%, PMR 15% dari total siswa tersebut. Oke, untuk warna juga kita bisa merubah sini ya. Untuk grafiknya kita pakai warna apa, kombinasinya ini ada warnanya. Kita mengubahnya di change color ya, untuk mengubah warna kombinasinya. Oke, yang mudah, perbedaannya yang jelas ya. Oke, saya rubah itu ya. Oke, untuk judul kita bisa rubah, kita klik judulnya. Oh, sorry, kita klik. Ini kita ubah, taruh di atasnya, depannya. Kita buat perbandingan peminat ekskul. Ini saya ubah. Tahun 2021-2022. Oke, sekarang kita sudah memiliki grafik berupa lingkaran dengan judul perbandingan peminat ekskul. Ingat, kapan kita menggunakan grafik lingkaran, kapan kita menggunakan grafik batang seperti ini. Jika kita ingin menampilkan data, melihat tinggi rendahnya, siapa yang paling tinggi, kemudian dengan perbandingannya, kita bisa menggunakan grafik batang atau kolom ini ya, untuk melihat perkembangannya. Jadi kita bisa lihat perkembangannya, ternyata seperti ekstra yang mana ini adalah basket. Di kelas 10 dia jumlahnya 15, di kelas 11
15, jadi stagnan ya peminatnya. Kemudian di kelas 12 dia mengalami penurunan. Sedangkan untuk grafik lingkaran ini digunakan untuk menyajikan data perbandingan. Biasanya dia berupa persen. Basket dia berapa persen, kemudian sepak bola berapa persen. Jadi tergantung bagaimana kita ingin menyajikan data tersebut, apakah menampilkan data realnya atau berdasarkan perbandingan persen. Nah, sekarang apabila terdapat kesalahan ya, atau kesalahan dalam grafik ini, atau kita ingin, wah saya salah memasukkan, bukan grafik lingkaran yang saya ingin gitu ya, kita bisa melakukan penghapusan pada grafik dengan cara klik grafiknya, kemudian kita pilih delete pada keyboard. Oke, ini saya close saja, delete, maka grafiknya akan hilang ya. Jadi kita tersisa 1. Jika kita lihat bersama kembali di menu desain, saya aktifkan ini ya, desain pada grafik ini. Di sini juga kita bisa merubah ya tipe dari grafik ini. Contoh grafik yang berupa batang ini saya rubah dengan cara masuk ke desain, kemudian kita pilih change chart type. Kita bisa rubah di sini bentuknya. Jadi tanpa harus memasukkan ulang ya. Jadi kita pilih desain, kemudian kita pilih chart type. Oke, saya akan rubah, coba grafik ini, dan saya rubah desainnya, chart tipenya saya rubah. Kita klik, kita bisa pilih yang di sini ya. Mungkin yang, coba kita lihat yang mana yang bagus. Line. Oke, coba kita pakai line ya. Line, kemudian kita klik OK. Nah, maka data kita kan disajikan dengan bentuk garis line ya. Kita lihat di kelas 10 untuk warna biru, yaitu sepak bola, jumlahnya dari 12 naik menjadi 20. Di kelas 12 turun menjadi 10. Kemudian untuk basket di kelas 10 dari 15 stagnan 15, kemudian di kelas 12 peminatnya turun menjadi 12. Kemudian PMR walaupun jumlahnya sedikit tapi mengalami kenaikan dari kelas 10, kelas 11 dari 7 menjadi 8, naik 1. Jadi dia naik grafiknya. Kemudian kelas 12 dari 5 silat ya, warna abu-abu ini dari 5 menjadi 3, kemudian jadi 5. Naik, turun, naik. Ini bentuk grafik dari garis. Ya, jadi memudahkan sekali apabila kita ingin menyajikan data ya, garis ini melihat garisnya naik atau turun grafiknya. Demikian tadi cara kita mengubah bentuk dari grafik yang sudah kita pilih sebelumnya. Jika ternyata bentuk grafik itu kurang sesuai sehingga kita ingin mengubahnya. Saya ulang, langkah-langkahnya tadi adalah pada grafik kita klik, kemudian kita pilih desain, dan memilih chart tipenya. Jadi sangat fleksibel bila kita akan menentukan grafik mana yang kita gunakan ya. Grafik mana yang akan kita gunakan untuk penyajian data. Kita bisa memilih bentuk garis, bisa memilih bentuk lingkaran, batang, ataupun bentuk yang lain. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana nanti orang lain membaca grafik kita itu dengan mudah. Jangan sampai kita menggunakan grafik yang kreasinya bagus sekali, artinya banyak, justru data tersebut sangat sulit untuk dibaca atau diinterpretasi. Karena fungsi grafik itu adalah memudahkan orang untuk membaca data.
Ya, sekali lagi fungsi dari grafik itu memudahkan orang untuk membaca data. Jangan sampai nanti malah grafik kita itu menyulitkan orang untuk membaca data. Seperti contoh kita coba. Chart tipe kita pilih grafik yang ada combo, ada super. Oke, kita pilih radar. Oke, kita lihat sini. Jadi, apakah memudahkan orang membaca kalau kita perbandingkan dari bentuk grafik yang kita gunakan? Kali ini kita menggunakan radar ya. Jadi, di sini mungkin kita mengalami kesulitan ya. Warna birunya apa? Warna ini kok seperti ini. Jadi kembali kita pilihlah bentuk grafik yang memudahkan kita untuk menyajikan data dan orang membaca data tersebut. Semua tipe grafik itu bagus, hanya penggunaannya yang berbeda. Jadi kita harus pandai juga melihat data kita cocoknya dengan grafik yang mana. Jangan sampai data tersebut tidak sesuai dengan grafik. Ya, mungkin tipe radar seperti ini digunakan untuk data-data penerbangan, itu bagus gitu. Tapi hanya untuk data ekskul kita bisa seputar lingkaran, kolom maupun garis. Oke, demikian tadi. Saya kembalikan langkah-langkah untuk memasukkan grafik pada Microsoft Word. Selamat mencoba, semoga berhasil, dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Om Santi 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 Om.